Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Dr. Apoteker Helmi S. Pham sebagai dosen pengampu mata kuliah Biofarmasetika dan juga teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil resum jurnal kami yang berjudul Khasiat dan juga Keamanan Kapsul Ekstrak Daun Salam, Sambiloto, Kayu Manis, dan juga temulawak sebagai jamu anti hiperglikemia. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Hadriani Salsabila dan juga beberapa rekan saya. Ada Syifa Saukia, Cindi Cikwita, Mahretantri Nurfaidah, Widya Francisca, Dimas Arya Satya, Zahra Meilani, dan juga Diva Anastasia. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang, yang dimana kita mulai dulu dari definisinya. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah atau glukosa di dalam darah secara terus-menerus, yang disebabkan karena tidak dapat memproduksi hormon insulin yang cukup, atau tidak dapat menggunakan insulin secara efektif untuk mengubah glukosanya itu menjadi energi. Nah, kita masuk ke urgensi penelitian. Penelitian ini tuh dilakukan untuk mengetahui khasiat dan keamanan kapsul ekstrak jamu anti hiperglikemia yang mengandung daun salam, sambiloto, kayu manis, dan temulawak. Nah, ini tuh juga bertujuan untuk membandingkan efektivitasnya dengan obat standar metformin dosis tunggal. Masuk ke metodologi penelitian. Pada penelitian ini, pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dibagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok yang mendapat kapsul ekstrak jamu dan kelompok lainnya mendapat obat dosis metformin dosis tunggal. Dari 80 orang yang di-screening, sebanyak 60 memenuhi kriteria dan diikutsertakan dalam penelitian. Berikut merupakan diagram alur uji klinis. Pertama, dilakukan screening 83 subjek, di mana 23 subjek ini tidak memenuhi kriteria dikarenakan umur dan nilai GDP di atas 200, sehingga yang di screening hanya 60 subjek. Lalu dari 60 subjek ini dibagi secara randomisasi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu intervensi kapsul ekstrak sebanyak 30 subjek, dan kelompok kedua intervensi metformin sebanyak 30 subjek. Lalu pada kedua kelompok ini dilakukan follow up, di mana tidak ada subjek yang drop out selama intervensi. Lalu dilakukan analisis kepada dua kelompok. Berikut merupakan tabel hasil screening fitokimia untuk ekstrak air ramuan jamu hiperglikemia, di mana terdeteksi beberapa metabolit sekunder meliputi flavonoid, alkaloid, saponin, triptanoid, tanin, serta fenol. Intervensi ini diberikan selama 28 hari. Evaluasi kemanfaatan intervensi difokuskan pada perubahan kadar GDP antara awal dan akhir penelitian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hasil penelitian, di mana pada hasil penelitian tersebut terdapat dua tabel. Yang pertama, tabel 2 menunjukkan perubahan kadar gula darah puasa atau GDP pada dua kelompok, yaitu kelompok yang mengkonsumsi kapsul ekstrak jamu dan kelompok yang mengkonsumsi metformin selama 28 hari. Pada kelompok kapsul ekstrak jamu, pada hari ke-0 diperoleh hasil 165,53 mg per dl, dan pada hari ke-28 menunjukkan hasil 168,17 mg per dl. Kemudian pada kelompok metformin, pada hari ke-0 diperoleh hasil 161,07 mg per dl, dan pada hari ke-28 diperoleh hasil 165,20 mg per dl, di mana dari kedua kelompok tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan kecil, di mana peningkatan atau kenaikan dari kadar gula darah pada kedua kelompok tersebut tidak signifikan secara statistik, yang dimana artinya perubahan ini itu tidak cukup besar karena dianggap dipengaruhi oleh obat atau ekstrak. Jadi, baik kapsul ekstrak maupun metformin tidak berhasil menurunkan gula darah puasa dalam waktu 28 hari. Kemudian, pada tabel 3, yaitu menilai apakah konsumsi kapsul ekstrak jamu atau metformin aman bagi hati dan ginjal.
di mana parameter yang digunakan di sini terdapat SGOT dan SGPT yang merupakan parameter untuk menilai fungsi hati, dan kemudian ada ureum dan kreatinin yang merupakan parameter untuk menilai fungsi ginjal. Yang pertama di sini ada SGOT dan SGPT yang merupakan parameter untuk menilai hasil pada fungsi hati. Pada kedua kelompok diperoleh nilai yang tetap stabil dari awal sampai akhir penelitian, di mana tidak ada perubahan yang menunjukkan kerusakan hati, sehingga semua nilai masih berada dalam batas normal. Kemudian di sini ada ureum dan kreatinin yang merupakan parameter untuk menilai hasil pada fungsi ginjal, di mana pada kelompok kapsul ekstrak jamu, ureum dan kreatinin justru mengalami penurunan, dan penurunannya itu signifikan secara statistik. Jadi meski turun, angkanya itu tetap dalam rentang normal, sehingga tidak berbahaya dan tidak menandakan kerusakan ginjal. Kemudian pada kelompok metformin sendiri, nilai ureum dan kreatinin tidak berubah signifikan, dan hasil tetap berada dalam batas normal. Jadi dari keempat parameter tersebut, dibandingkan antara kelompok ekstrak dan kelompok metformin, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan, sehingga keduanya sama-sama aman untuk ginjal dan hati. Berdasarkan hasil penelitian, pemberian kapsul ekstrak dan metformin menunjukkan efektivitas yang sebanding dalam mengontrol kadar gula darah puasa. Tidak terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik, baik sebelum dan sesudah intervensi, maupun antara kedua kelompok perlakuan. Selain itu, dari aspek keamanan, parameter fungsi hati dan ginjal yang diukur melalui SGOT, SGPT, ureum, dan kreatinin tetap berada dalam batas normal dan tidak menunjukkan perubahan signifikan pada kedua kelompok. Hal ini menandakan bahwa kapsul ekstrak aman digunakan selama periode penelitian. Pada slide ini dapat dilihat karakteristik subjek yang tercantum pada tabel 4 yang mencakup usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan indeks massa tubuh. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa karakteristik kedua kelompok dianggap setara sehingga layak untuk dibandingkan. Namun, beberapa faktor yang berkaitan dengan subjek yang diduga mempengaruhi hasil penelitian, terutama karena kadar gula darah puasa pada kedua kelompok justru meningkat setelah intervensi. Salah satu faktor utamanya adalah tidak adanya pengaturan dan pencatatan pola makan selama penelitian. Padahal, perencanaan makan merupakan komponen penting dalam penata laksanaan diabetes, dan perubahan asupan karbohidrat dapat sangat mempengaruhi kadar gula darah puasa. Selain itu, kepatuhan subjek dalam mengonsumsi obat tidak dipantau secara ketat. Kepatuhan ini sendiri dipengaruhi oleh faktor psikologis, hubungan dengan tenaga kesehatan, serta dukungan sosial, sehingga ketidakpatuhan dapat menyebabkan kegagalan pengendalian glukosa darah pada pasien. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah penggunaan metformin sebagai monoterapi selama 28 hari yang mungkin belum memberikan efek yang optimal, karena pada beberapa penelitian lain menunjukkan adanya kemungkinan kegagalan monoterapi pada sebagian pasien diabetes. Selain itu, pada kelompok kapsul ekstrak, peningkatan gula darah puasa diduga berkaitan dengan proses ekstraksi yang digunakan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ramuan dalam bentuk rebusan mampu menurunkan gula darah secara signifikan, tetapi pada penelitian ini, ekstrak air mengalami proses pemanasan tambahan menggunakan oven. Pemanasan ini dapat merusak sebagian senyawa aktif seperti flavonoid, saponin, dan alkaloid yang sensitif terhadap panas. Meskipun uji fitokimia masih menunjukkan keberadaan dari senyawa-senyawa tersebut. Selain itu, literatur yang kami gunakan juga menyebutkan bahwa pelarut yang lebih polar seperti metanol mampu mengekstraksi senyawa antioksidan lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan pelarut air. Sementara efek antihiperglikemia dari sambiloto, daun salam, kayu manis, dan temulawak sangat dipengaruhi oleh aktivitas antioksidan yang berperan dalam regulasi metabolisme glukosa. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, penelitian ini menekankan perlunya studi lanjutan dengan pengaturan pola makan yang lebih terkontrol, pemantauan kepatuhan pasien, durasi konsumsi yang lebih panjang, serta evaluasi penggunaan pelarut yang lebih polar dalam proses ekstraksi, sehingga potensi kapsul ekstrak dapat menghasilkan efek antihiperglikemia yang lebih optimal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitian kadar gula darah. Nah, jadi yang paling pertama itu
pola makan yang tidak terkontrol selama penelitian. Nah, hal ini tuh dapat menyebabkan kenaikan kadar gula darah puasa sehingga hasil penelitiannya itu menjadi kurang optimal. Faktor yang kedua yaitu kepatuhan konsumsi obat yang rendah, di mana hal ini tuh bisa saja terjadi karena faktor psikologis, yakni kurangnya komunikasi dengan tenaga kesehatan, maupun minimnya dukungan sosial yang juga berperan besar terhadap efektivitas terapi. Selanjutnya ada penggunaan metformin sebagai monoterapi yang belum tentu memberikan hasil yang maksimal pada seluruh subjek penelitian. Kemudian faktor selanjutnya itu ada proses ekstraksi kapsul dengan pemanasan menggunakan oven yang berpotensi merusak senyawa aktif sehingga dapat menurunkan efektivitas dari antihiperglikemianya. Maka dari itu diperlukanlah evaluasi terhadap metode dan pelarut ekstraksi yang lebih polar agar kandungan senyawa aktifnya dapat bekerja lebih optimal dalam menurunkan kadar gula darah. Jadi kesimpulannya, penelitian ini membuktikan bahwa ekstrak jamu itu aman untuk dikonsumsi namun belum efektif atau belum terbukti sebagai antihiperglikemia. Maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut dengan kontrol pola makan yang lebih ketat, pemantauan kepatuhan pasien, durasi intervensi yang lebih panjang, serta optimasi proses ekstraksi untuk memperoleh hasil yang lebih akurat terkait potensi terapinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.